Abe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga desa Olioge berunjuk rasa menolak aktivitas tambang galian C di wilayahnya. Dana 6 desa di Kabupaten Toli-Toli dibekukan menyusul keluarnya peraturan Menteri Keuangan. Pengelola Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menggelar simulasi penanganan kecelakaan pesawat. Puluhan warga desa Olioge menggelar berunjuk rasa Kamis pagi menolak aktivitas tambang galian C di wilayah Olioge. Massa menilai kehadiran tambang tersebut sangat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan setempat. Warga menyampaikan aspirasi di depan aparat desa Olioge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Masyarakat menolak keras penambangan batuan mineral di wilayah mereka. Warga menilai penambangan merusak lingkungan dan mengancam kesehatan. Aksi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam aksinya, warga mendesak pihak desa untuk segera menutup aktivitas galian C yang baru. Masyarakat menuntut transparansi dan keterbukaan informasi terkait izin usaha pertambangan atau IUP. Warga juga meminta agar kasus mafia tanah diusut secara tuntas. Menurut warga, kejelasan terkait perizinan tambang tidak pernah disampaikan secara akurat. Meski telah mendapat penjelasan dari kepala desa, warga mengaku belum puas. Hingga saat ini, aktivitas tambang disebut masih terus beroperasi. Tuntutan kami hari ini tetap menolak tambang batu mineral yang baru, Pak. Kedua, kami usut ini kasus mafia tambang yang ada di desa Olioge ini, Pak. Responnya ini kami tinggal menunggu Direktur PT SFE Limunta yang dihadirkan sini, Pak. Pesertanya ini hampir mungkin sekitar 100 lebih lah, hampir begitu, Pak. Beda kami terkait ini mafia ini, Pak. Mafia tambang. Ya, apakah ada perkembangan yang didapat sebentar ini atau bagaimana? Ya, kami minta berharap ada perkembangan yang kami menunggu SFE Limunta ini direkturnya. Kami minta ada perkembangan terkait demo kami hari ini. Masyarakat menilai dampak tambang telah merugikan kehidupan sehari-hari warga. Hasil tanaman warga disebut tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Debu dan aktivitas tambang memicu gangguan kesehatan seperti ispa. Warga merasa hak atas lingkungan sehat telah diabaikan. Koordinator aksi menegaskan warga akan terus menyampaikan tuntutan. Masyarakat berharap pemerintah dan aparat terkait segera bertindak tegas. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Per 21 September 2025 lalu, 6 desa di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah tidak bisa mencairkan dana desa tahap kedua. Pembekuan dana desa non-EMAR tersebut terjadi menyusul terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Ke-6 desa di wilayah Kabupaten Toli-Toli yang terkena imbas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 itu antara lain Desa Malambigu sebesar Rp257 juta, Desa Tompo Rp287 juta, Desa Salugan Rp12 juta, Desa Pagaitan Rp280 juta, Desa Dungingis Rp185 juta, serta Desa Teluk Jaya Rp302 juta, dengan total anggaran keseluruhan mencapai Rp1,3 miliar lebih. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan, akibat dibekukannya dana desa non-EMAR atau dana yang tidak ditentukan penggunaannya, berdampak pada terhambatnya program pembangunan yang telah disusun dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dana desa tahap 2 ini hal yang baru bagi pemerintah Kabupaten Toli-Toli
Karena selama ini sejak kami di DPMD melihat bahwa proses untuk pencairan dana desa tahap 2 itu kan sampai Desember. Tetapi pada tahun 2025 ini ada kebijakan baru dari Menteri Keuangan dengan keluarnya peraturan Menteri Keuangan nomor 81 di mana diamanatnya bahwa pencairan untuk dana non-MR itu dibatasi sampai dengan 21 September. Sehingga dengan demikian maka desa untuk Kabupaten Toli-Toli ada 6 tidak bisa mengajukan sampai dengan bulan September kemarin. Maka dengan pasti bahwa 6 desa itu tidak bisa mencairkan untuk dana MR. Nah, kami dari pemerintah kabupaten, nah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melihat bahwa ini ada implikasi yang muncul atau efek yang muncul dari kebijakan ini. Menurutnya, kasus tersebut baru pertama kali terjadi di tahun ini di Toli-Toli. Sebelumnya, pembatasan untuk pencairan dana desa diberi tenggat waktu hingga bulan Desember. Pembekuan dana desa menyebabkan pembangunan di 6 desa tidak bisa diselesaikan, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah desa. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Sepekan menjelang hari Natal, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu terus merangkak naik. Salah satunya bawang merah yang mengalami lonjakan harga drastis. Kenaikan harga dipengaruhi tingginya permintaan konsumen. Harga bawang merah di pasar tradisional Manonda dan Masomba Palu mengalami kenaikan signifikan sejak sepekan terakhir. Jika sebelumnya bawang merah dijual seharga Rp40.000 per kilogram, maka kini melonjak hingga Rp60.000. Para pedagang menyebut kenaikan harga bawang merah tersebut dipicu tingginya permintaan dari masyarakat. Sedangkan stok bawang di pasar justru berkurang termasuk suplai dari distributor. Selama ini bawang merah dan bawang putih dipasok berasal dari luar Kota Palu, termasuk Sulawesi Selatan. Kalau kayak cabai yang biasanya 40.000 sekarang menjadi 60.000. Bawang putih yang berawalkan 35 sekarang sudah jadi 43. Cabai keriting naik jadi 45. Itu dari harga sebelumnya berapa? Dari harga sebelumnya cabai keriting 35, 30. Sekarang jadi 45. Faktor naiknya ini karena mau hari tahun baru. Kenapa? Sekarang eceran bawang merah yang besar itu 60. Kalau yang kecilnya 50. Kalau bawang putih dia eceran 40 1 kilonya. Ya bisa jadi karena ini sudah mulai naik, biasanya rica naik juga. Cabai sekarang berapa cabai? Sekarang 50 1 kilo. Dari harga sebelumnya? Dari 40. Sudah berapa lama ini naik? Sekitar 1 minggu. Kenaikan harga bawang merah ini diprediksi berlanjut hingga tahun baru. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan bumbu dapur ini cukup tinggi sehingga tidak mempengaruhi minat beli. Masyarakat berharap suplai bawang dari petani dan distributor bisa banyak sehingga harga normal kembali. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.